Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana harinya? Sehat? Oke, sebelum kita mulai, berdoa dulu, Alpiando. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu. Abdan, Ainun, kita ketemu lagi dengan HAM. Kemarin kita mempelajari apa itu HAM. Sekarang kita belajar tentang kasus pelanggaran HAM. Ada 3 poin: deskripsi kasus pelanggaran, bentuk pelanggaran HAM, kronologi kejadian singkat tentang HAM. Nih, kejadian awal, ringkasan waktu, lokasi, dan peristiwa yang memicu dugaan pelanggaran HAM secara singkat dan jelas. Pihak terlibat, identifikasi pelaku, aparat, korban, serta saksi yang terkait langsung atau tidak langsung. Jadi kalau ada kasus pelanggaran, kalian harus mempunyai saksi dan harus lapor pada pihak yang berwajib. Berapa sih maksimal saksi? Saksi minimal 2, tidak boleh 1. Bentuk pelanggaran, jenis tindakan melanggar hak sipil, politik, ekonomi, sosial, atau kultural yang terjadi. Jadi hak sipil, misal kalian tidak melanggar rambu-rambu, misal kalian kena pasal, itu tidak boleh karena kalian tidak melanggar. Terus pelanggaran, terus rangkaian peristiwa, urutan waktu kejadian dari awal hingga klaim atau laporan resmi. Jadi korban ini harus klarifikasi, ya, melaporkan apa yang terjadi, kejadiannya bagaimana dari awal sampai akhir, harus jelas dan mudah dipahami. Bagaimana kalau tidak jelas? Korban juga bisa jadi pelaku, bisa jadi tersangka. Identitas pelaku, harus lengkap: nama, afiliasi, peran, dan status hukum teridentifikasi berdasarkan penyelidikan dan dokumen resmi. Jadi identitas pelaku itu harus lengkap, ya. Profil korban, data demografi, kondisi fisik dan psikologis, lokasi dampak, serta hak-hak yang terlanggar tercatat jelas. Jadi tidak cuma pelaku doang yang diinterogasi, korban juga harus diinterogasi kenapa dan bagaimana. Bukti dan verifikasi, dokumen, saksi forensik, dan rekaman verifikasi untuk mengkonfirmasi hubungan antara pelaku dan korban. Jadi setelah dokumen terkumpul, kalian harus mempunyai saksi dan rekaman kalau ada, rekaman untuk mendukung supaya bukti dan dokumentasi tersedia. Jenis bukti yang tersedia ini: foto, video, atau rekaman suara, dokumen resmi, dan barang bukti fisik terkait pelanggaran HAM. Misal si pelaku bawa golok ini jangan sampai kepegang orang lain, karena golok ini ada sidik jari. Tahu, paham? Kalian pernah pegang gelas, ada bekas tangan kalian? Nah, itu bisa diidentifikasi karena sidik jari kalian tertinggal di situ. Sumber dokumentasi terpercaya, laporan LSM. Tahu LSM? Tahu. Apa? LSM itu wartawan atau media yang meliput instansi pemerintah, media independen, dan lembaga internasional sebagai rujukan valid. Yang ketiga, bukti digital terverifikasi. Jadi setelah itu
naik ke membuat laporan, metadata, timestamp, dan rantai penguasaan membantu mengkonfirmasi keaslian bukti elektronik. Jadi semua berkas yang kalian kumpulkan serta saksi harus dicek secara teliti. Pelanggaran HAM banyak yang dampak fisik, bisa luka, cacat, nyeri kronis, dan gangguan kesehatan jangka panjang akibat kekerasan fisik. Ada yang pernah main kekerasan fisik atau jadi korban kekerasan fisik? Ada? Siapa? Kalian kalau bermain itu jangan sampai memakai kekerasan fisik ya, karena itu bisa menjadi pelanggaran HAM. Dampak psikolog, trauma, gangguan kecemasan, depresi, dan stigma sosial mengganggu fungsi psikososial korban. Jadi dampaknya sangat tinggi sekali kalau ada kekerasan ya. Bisa psikolognya terganggu, emosional, jadi menyendiri, tidak mau bertemu dengan orang lain, mendengarkan pendapat kawan kalian. Jadi jangan misal kawan kalian kasih pendapat, kalian cuekin. Hak memilih dan berpartisipasi, melibatkan hak pilih, keterwakilan, dan partisipasi dalam proses politik negara. Nah, kalian kemarin itu pernah memilih OSIS, ketua OSIS dan wakil OSIS. Nah, kalian boleh punya hak memilih siapa sih yang jadi OSIS, ketua OSIS atau wakil OSIS. Contoh pelanggaran hak sipil, penahanan sewenang-wenang, pembatasan pers, intimidasi politik, dan diskriminasi terhadap. Definisi hak ekonomi sosial budaya. Hak ini menjamin standar hidup, pendidikan, kesejahteraan kerja, dan kebebasan budaya bagi setiap orang. Bentuk pelanggaran umum. Pelanggaran umum, yang belakang tahu pelanggaran umum sosial ekonomi. Ekonomi sosial itu tentang perdagangan. Dagang kaki lima. Danang bisa tahu nggak pedagang kaki lima? Tahu mereka dagangnya di mana? Bisa. Contoh bentuk pelanggaran umum, penggusuran, keterbatasan fasilitas, biaya tinggi, dan diskriminasi menghambat akses kesehatan serta pendidikan berkualitas. Tiga, upaya penegakan HAM. Gimana cara kamu menegakkan HAM? Gimana cara menegakkan HAM? Coba lihat ke depan. Kamu pahami. Jangan banyak bermain. Peraturan dan undang-undang. Akses keadilan dan bantuan hukum. Akses informasi, bantuan hukum, dan pendampingan diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban pelanggaran. UU HAM nasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 mengatur hak asasi manusia, kewajiban negara, dan mekanisme perlindungan HAM. Peraturan pelaksanaan. Peraturan pemerintah, Perpres, dan Permen menerapkan UU HAM dalam prosedur operasional dan kebijakan teknis. Coba perhatikan ke depan. KUHP dan KUHP mengatur tindak pidana, penyelidikan, serta jaminan proses hukum sesuai standar HAM.
Jadi KUHP dan KUHP ini yang mengatur proses hukum standar sesuai HAM. Setelah itu Komnas HAM. Peran lembaga penegak, polisi dan penyelidikan. Polisi memimpin investigasi awal, mengumpulkan bukti, dan menetapkan tersangka sesuai prosedur hukum. Kejaksaan dan penuntutan. Kejaksaan menilai bukti, menyusun dakwa, serta mengajukan tuntutan di pengadilan untuk memastikan penegakan hukum. Peradilan dan putusan. Pengadilan memeriksa kasus, menegakkan proses peradilan, dan menjatuhkan putusan yang adil serta memberikan sanksi. Nah, Komnas HAM. Komnas HAM menginvestigasi pelanggaran berat, merekomendasikan tindakan, dan mendorong akuntabilitas negara. Jadi Komnas HAM dan polisi itu saling bekerja sama penyelidikan. Nih, strategi pemulihan korban. Kalau ada korban yang trauma, perlindungan dan keamanan segera menyediakan lokasi aman, pengawalan dan proteksi agar korban merasa terlindungi dari ancaman lanjut. Dengerin. Jadi kalau ada perundungan, bully, pernah ada yang dibully, itu juga kasus pelanggaran HAM. Dukungan hukum, akses, pendampingan hukum, pelaporan, dan bantuan proses peradilan untuk menegakkan hak korban. Jadi, kasus pelanggaran HAM. Hai, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Agak masuk ini. Pelan suara. Silakan dikerjakan. Satu kelompok, satu nomor. Ini bukunya bisa sobek-sobek, ini gimana ini? Nih kalian nomor 2, satu kelompok satu nomor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cekirwan anggota kami Alif Hansa Dilan Vicky Lutfi Usra Fiolita. Nomor 2, sebutkan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM antara lain penyalahgunaan kekuasaan, adanya diskriminasi dalam penjelasan pelanggaran HAM sering terjadi pada seorang lebih kuat otomatis berkuasa dibanding orang lain. Selain itu, kurangnya pendidikan tentang HAM menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya menghormati hak orang lain. Oke, beri tepuk tangan. Sampai sini pelajaran kita. Kesimpulan hari ini yang kita dapat, upaya penegakan pelanggaran HAM dilakukan untuk melindungi hak setiap manusia serta menciptakan keadilan, ketertiban, kehidupan yang damai dalam bermasyarakat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Silakan berdoa. Aduh.